Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 angkatan 18 peserta Latsar BPSDMD Provinsi Kalimantan Selatan akan menjelaskan mengenai tugas kelompok asinkronis 2 agenda 3 dengan tutor agenda 3 Bapak Insinyur Haji Ado Nuryani MSI dengan judul tugas yaitu penerapan WOG pada era transformasi digital di Kota Banjarbaru. Kelompok 1 angkatan 18 beranggotakan Yulita Sari dengan nomor daftar hadir 27, Rizky Aturida nomor daftar hadir 21, Nahrul Hayat nomor daftar hadir 23, Riki Ariandi nomor daftar hadir 25, dan Nur Hanifah nomor daftar hadir 29. Selamat menyaksikan. Baiklah, yang pertama yaitu mind mapping penerapan WOG di Kota Banjarbaru. Fokus bahasan kita adalah Whole of Government atau WOG. Kemudian ada 4 pokok bahasan, yaitu yang pertama definisi, yang kedua jenis pelayanan yang terbagi lagi menjadi 4 sub bahasan. Yang pertama administratif, jasa, barang, dan regulatif. Kemudian bahasan yang ketiga yaitu pola pelayanan dengan 5 sub bahasan, yaitu teknis fungsional, 1 atap, 1 pintu, terpusat, dan elektronik. Kemudian bahasan yang terakhir yaitu penerapan WOG di Banjarbaru. Ada 5 sub bahasan juga. Yang pertama mal pelayanan publik, Public Safety Center, Baparak, DPM PTSP, Lapak Enak, dan Samsat. Definisi Whole of Government atau WOG yaitu sebuah pendekatan penyelenggaraan pemerintah yang menyatukan upaya kolaboratif pemerintah dari keseluruhan sektor dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas guna mencapai tujuan pembangunan kebijakan, manajemen program, dan pelayanan publik. Jenis pelayanan dengan pendekatan WOG. Yang pertama, pelayanan administratif, yaitu jenis pelayanan yang menghasilkan dokumen resmi yang dibutuhkan masyarakat. Contohnya pembuatan KTP, pembuatan surat izin mengemudi atau SIM, dan lain sebagainya. Yang kedua, pelayanan jasa, jenis pelayanan yang menghasilkan bentuk jasa yang dibutuhkan masyarakat seperti pendidikan dan perhubungan. Yang ketiga, pelayanan barang. Pelayanan barang merupakan pelayanan yang menghasilkan jenis barang yang dibutuhkan oleh masyarakat, seperti listrik, air, jalan, dan lain-lain. Yang keempat, pelayanan regulatif. Pelayanan ini melalui penegakan hukum dan peraturan perundang-undangan maupun kebijakan publik yang mengatur sendi-sendi kehidupan masyarakat. Pola pelayanan dengan pendekatan WOG. Yang pertama yaitu pola pelayanan teknis fungsional. Adalah pola pelayanan masyarakat yang diberikan oleh suatu instansi pemerintah sesuai dengan bidang tugas, fungsi, dan kewenangannya. Kemudian yang kedua adalah pola pelayanan 1 atap. Pola pelayanan di sini dilakukan secara terpadu pada suatu instansi pemerintah yang bersangkutan sesuai kewenangannya masing-masing. Kemudian yang ketiga yaitu pola pelayanan 1 pintu. Pola pelayanan 1 pintu adalah pola yang dilakukan secara tunggal oleh satu unit kerja berdasarkan limpahan kewenangan unit kerja lain yang bersangkutan. Yang keempat, pola pelayanan terpusat, yaitu pola pelayanan dari suatu instansi sebagai koordinator terhadap instansi lain yang terkait dengan bidang pelayanan. Contohnya yaitu pembuatan paspor di kantor imigrasi. Yang kelima, pola pelayanan elektronik, yaitu pola pelayanan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik maupun online. Selanjutnya, penerapan WOG dalam pelayanan publik di Kota Banjarbaru. Yang pertama, Mall Pelayanan Publik atau biasa disingkat dengan MPP. MPP merupakan bangunan milik Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu 1 Pintu atau PMPTSP, yang di dalamnya termuat beberapa instansi, diantaranya ada Samsat, Dinas PMPTSP sendiri, BPPRD, BNN, Polres, Bank Kalsel, Bank BRI, dan BPJS Ketenagakerjaan. MPP memberi kemudahan dalam mengurus dokumen atau perizinan
dengan menerapkan asas pelayanan publik dalam melayani kebutuhan masyarakat. Yang kedua ada Public Safety Center 119 atau biasa disingkat dengan PSC 119. PSC 119 merupakan layanan penjemputan pasien gawat darurat dengan ambulans yang merupakan inovasi dalam bentuk pelayanan kesehatan. Di zaman pandemi seperti ini, PSC 119 bekerja sama dengan BPBD dan juga Dinas Kesehatan dalam melakukan sosialisasi maupun dalam program pencegahan COVID-19. Kemudian yang ketiga ada DPM PTSP atau Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Yang di dalam programnya ada yaitu Baparak. Baparak di sini artinya pelayanan publik yang dilakukan oleh DPM PTSP dengan mendatangi kantor kecamatan sekota Banjarbaru dengan jadwal minggu pertama di awal bulan untuk melakukan perizinan. Jadi bagi masyarakat yang memerlukan perizinan bisa langsung datang ke kantor kecamatan terdekatnya. Namun itu di zaman sebelum pandemi. Sedangkan di masa pandemi seperti ini, pelayanan perizinan oleh DPM PTSP sendiri dilaksanakan secara online atau daring melalui web, telepon, dan juga WhatsApp. Yang keempat yaitu Lapat Enak. Lapat Enak merupakan kepanjangan dari lahir dapat akta anak. Nah, di sini adalah program inovasi dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Disdukcapil bekerja sama dengan Rumah Sakit Daerah Idaman Kota Banjarbaru untuk memberikan akta kelahiran kepada anak yang baru dilahirkan di Rumah Sakit Daerah Idaman Kota Banjarbaru. Kemudian yang kelima ada Samsat Banjarbaru. Nah, Samsat Banjarbaru, Samsat itu sendiri merupakan kepanjangan dari Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap, di mana pemberian layanan publik kepada masyarakat dilakukan dalam satu gedung untuk mempercepat proses pelayanannya, bisa berupa perizinan, pembayaran pajak, dan lain sebagainya. Di sini, Samsat Banjarbaru merupakan bentuk kerjasama antar sektor pemerintah, misalnya Dispenda, Dinas Pendapatan Daerah dalam hal pajak daerah provinsi, kemudian ada badan usaha yaitu PT Jasara Harja dan juga Dislantas Polda dalam hal Kepolisian Negara Republik Indonesia. Nah, selanjutnya di sini kami mempunyai kelompok branding sebagai ASN. Jadilah ASN juara yaitu jujur, unggul, akuntabel, rajin, dan anti korupsi. Baiklah, itu tadi penjelasan dari kelompok kami mengenai tugas kelompok asinkrones 2 agenda 3 penerapan WOG pada era transformasi digital di Kota Banjarbaru dengan tutor agenda 3 Bapak Insinyur Haji Adan Nuryani MSI.